Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya bang kakak semua? Insya Allah sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa ya baca doa belajarnya juga. Oke, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang budidaya tanaman obat. Oke, ini ada surah Ali Imran ayat 191 yang mana ayat ini sedikit bersambungan dengan pembahasan kita pada hari ini. Oke, mana artinya? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Oke. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang tanaman obat. Jadi di sini kita akan melihat jenis-jenis tanaman obat yang menurut kita itu bukan tanaman tersebut, bukan tanaman yang berguna, tapi ternyata itu adalah salah satu merupakan ciptaan Allah yang berguna, dan salah satunya itu bisa untuk obat. Oke, maka disebutkan tadi, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, karena semua yang diciptakan Allah itu pasti berguna. Oke, pengertian tanaman obat. Tanaman yang berkhasiat sebagai obat tradisional. Apa itu obat tradisional? Ya, obat tradisional adalah ramuan dari tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Departemen Kesehatan menggolongkan obat tradisional menjadi 3 golongan, yaitu ada jamu, fitofarmaka, dan tanaman obat keluarga atau yang sering kita kenal yaitu dengan tanaman toga. Berarti toga itu singkatan dari tanaman obat keluarga. Oke, apa itu fitofarmaka? Fitofarmaka yaitu sediaan obat alami yang keamanan dan khasiatnya sudah jelas. Itu dia fitofarmaka. Secara garis besar, tanaman obat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman obat tradisional, tanaman obat modern, dan tanaman obat potensial. Apa itu tanaman obat tradisional? Tanaman obat tradisional yaitu tanaman yang diketahui dan dipercaya masyarakat tertentu memiliki khasiat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Oke, itu dia tanaman obat tradisional. Tanaman obat modern. Tanaman obat modern yaitu tanaman yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan aktif yang berkhasiat sebagai obat. Oke, kemudian yang ketiga ada tanaman obat potensial. Tanaman obat potensial adalah tanaman yang diduga mengandung atau memiliki senyawa aktif berkhasiat obat, tetapi belum dibuktikan penggunaannya secara ilmiah dan medis. Itu dia pengelompokan tanaman obat secara garis besarnya ya. Ada tradisional, modern, dan potensial. Oke, berikut ini jenis-jenis tanaman obat, yaitu bisa kita lihat dari bagian yang digunakan dan apa sih jenis tanaman obatnya. Oke, yang pertama yaitu bagian yang digunakan rimpang dan umbi. Contoh tanaman obatnya yaitu ada kunyit, jahe, temulawak, lengkuas, bawang, dan kencur. Selanjutnya, bagian yang digunakan daun yaitu contoh tanaman obatnya ada
katuk, sirih, lidah buaya, dan daun salam. Oke, selanjutnya bagian yang digunakan buah, yaitu jenis tanaman obatnya ada jeruk nipis, mengkudu, sukun, dan belimbing wuluh. Selanjutnya bagian yang digunakan bunganya yaitu tanaman obatnya rosella, melati, dan mahkota dewa. Oke, kemudian bagian yang digunakan akar yaitu contoh tanaman obatnya ada akar wangi, akar aren, akar pepaya, dan pasak bumi. Oke, kemudian bagian yang digunakan batang yaitu contoh tanamannya ada kayu manis dan brotowali. Kemudian yang terakhir, bagian yang digunakan biji yaitu contoh tanaman obatnya ada lada, pala, pinang, dan jintan. Oke, itu dia. Maksudnya di sini bagian yang digunakan yaitu maksudnya biji. Jadi pada buah tanaman obat lada, pala, pinang, dan jintan ini dalam tanaman obat yang digunakan itu yaitu jenis bijinya. Seperti tadi, kalau bunga itu yang digunakan yaitu bunga rosellanya, gitu ya. Oke, itu dia bagian yang digunakan dan tanaman obatnya apa aja contohnya. Oke, jadi ini jenis-jenis tanaman obat yang dipaparkan di video ini itu cuma beberapa atau paling cuma berapa persennya. Jadi masih banyak ya contoh-contoh yang lainnya. Jadi bisa dilihat di internet juga. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Oke, untuk kuisnya yaitu perhatikan jenis-jenis tanaman yang ada di lingkungan sekitarmu. Adakah tanaman obat yang ada di lingkungan sekitarmu? Sebutkan tanaman obat tersebut dan tuliskan ciri-ciri fisik tanaman tersebut. Terus bagian yang dimanfaatkan dan kegunaannya untuk kesehatan tubuh manusia. Oke, jadi bisa dibuat yang seperti tadi. Sebutkan apa nama obatnya, nama tanaman tersebut. Kemudian tuliskan ciri-ciri fisiknya, bentuknya gitu ya. Kemudian tulis juga bagian dari tanaman itu bagian apa yang digunakan untuk obat. Misalnya tadi bagian akarnya, bagian biji atau bagian bunga atau batang gitu ya. Dan kemudian kegunaannya untuk kesehatan. Oke, jadi kegunaannya itu untuk apa? Misalnya untuk sakit kepala, untuk meriang-meriang gitu contohnya. Oke, sudah mengerti ya? Insya Allah sudah mengerti. Oke, baiklah, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Tadi kita sudah memulai dengan basmalah dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah, semoga mudah dipahami ya. Baiklah, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.